Langka singgah, langka singgah, langka singgah, langka singgah. Biar apa? Biar pada kapok tuh yang kemarin nukerin suaranya sama bansos yang isinya nggak seberapa. Nah, sekarang kalian nikmatin tuh. Maksud gue tuh pemerintah tuh kalau buat apa-apa tuh jangan langsung tiba-tiba kayak mau nutupin sesuatu gitu loh. Kayak buru-buru banget. Dipikirin dulu gitu sampai matang ini impactnya kayak gimana secara langsung atau enggak ke masyarakat. Ini buzzer-buzzer tolol nih yang belain pemerintah nih, mana nongol lu? Goblok lu. Udah punya wakil presiden tolol, menterinya goblok semua nih. Apa lu, omon-omon lu sekarang lu 2045 tolol semua ini kayak yang ada kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Masih viral banget ya soal gas melon ini yang membuat Pak Prabowo pusing juga nih dengan menterinya, yaitu Menteri Bahlil. Karena banyak netizen yang akhirnya bersuara gitu ya, mengatakan, "Loh ini gimana ini? Kok main potong saja? Tanpa mengedepankan sistemnya dulu, regulasinya dulu bagaimana gitu loh." Kalau memang rakyat harus langsung membeli ke pengepul utama Pertamina gitu ya, ya harus diperbanyak juga gitu. Jangan sampai rakyat itu jauh-jauh dan mengantri sampai ada yang kehujanan loh. Dan ini menjadi protes besar rakyat Indonesia. Dan tentunya ini juga menampar wajah Pak Prabowo yang dimana Pak Prabowo sendiri itu sangat mencintai rakyat bawah, rakyat miskin. Sementara gas ini yang menggunakan itu kebanyakan ya rakyat miskin, rakyat yang nggak punya gitu loh. Alih-alih tidak memberikan gas gratis malah justru menyulitkan. Ya lebih baik harganya agak naik sedikit tapi mudah daripada harus tetap 12.000 tapi sulit. Nah tentunya respon dari Pak Prabowo ini membuat Menteri Bahlil kicep dan ketar-ketir. Dan juga komentar daripada netizen yang sangat marah dengan keadaan ini. Dan ingat ya teman-teman semua, apakah ini juga menjadi pengalian isu soal pagar laut? Karena tiba-tiba banget loh jadi rame kayak gini kan. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Gas melon langka banget nih. Giliran urusan rakyat kecil jelimet bener syaratnya. Tapi kalau kepentingan orang kaya kagak ada ribetnya tuh. Timbang gas 3 kilo aja segala pakai KTP. Oke, katanya biar subsidinya tepat sasaran nih. Padahal bunyi aturan Perpres 104 tahun 2007 masih abu-abu perihal siapa yang berhak. Seharusnya aturannya dulu yang direvisi. Jadinya kan terkesan cuma ingin mempersulit rakyat aja. Rakyat selama ini nggak masalah kok harga gas yang dibeli lebih tinggi dari pengecer. Selain karena lebih dekat dan bisa diantar, ada jasa pemasangan sampai kompor nyala. Kasihan rakyat harus antri berjam-jam. Ada yang kehujanan pula. Percuma Pak Prabowo, Anda kasih makan pagi gratis kalau emaknya kagak bisa masak makan malam di rumah. Kalau ini aku setuju nih sama pemerintah. Gas melon dilangkain, munculin bread gas 3 kg yang harganya 2 kali lipat dari gas melon. Kalau perlu BBM juga dinaikin, listrik juga naikin, minyak naikin, beras juga naikin. Biar apa? Biar pada kapok tuh yang kemarin nukerin suaranya sama bansos yang isinya nggak seberapa. Nah sekarang kalian nikmatin tuh kebijakan orang-orang yang kalian pilih kemarin selama 5 tahun ke depan. Kalau kalian nggak kuat, kalian aja tuh yang pindah ke Yaman. Gas LPG sekarang lagi langka yang 3 kg. Bisa nggak sih pemerintah tuh kalau bikin kebijakan jangan nyusahin rakyat? Harusnya kan disurvei dulu, dipastikan dulu ketika kebijakan ini dibuat, rakyat tuh tidak kesulitan dapatkan gas 3 kg. Sekarang coba lihatin yang ngantri di mana-mana di pangkalan resmi itu. Ini kan menyulitkan. Orang mau beli gas 1 tabung misalnya terus ngantri panjang banget. Ini kan nyusahin ibu-ibu, kasihan kan, ada yang nggak bisa bawa motor dan lain sebagainya. Kan sudah ingat teman-teman, gas itu adalah hak bagi seluruh rakyat, baik kaya maupun miskin. Jadi nggak ada istilah tuh gas disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, nggak ada. Semua rakyat berhak sebetulnya, baik kaya maupun miskin. Jadi kebijakan ini menurut saya nggak tepat. Yang benar itu adalah bagaimana pemerintah memastikan rakyat mendapatkan gas yang terbaik dengan harga termurah, kalau perlu gratis. Heran banget gue sama pemerintah kita, ada aja yang bikin kaget. Gas LPG 3 kg lagi langka, terus bikin kebijakan katanya warung-warung kecil nggak boleh lagi tuh jualan gas LPG 3 kg. Alasannya karena banyak yang markup, bikin harga jadi naik. Ya padahal tuh harusnya tugas pemerintah tuh buat mencari tahu kenapa harga itu bisa naik. Dan gue yakin bukan karena
warung-warung kecil itu yang pengen harganya naik. Dan gue yakin banget kalau warung-warung kecil itu justru membantu banget gitu kita orang yang kadang-kadang butuh gas cepet. Apalagi ya ini kan gas 3 kg itu buat orang-orang miskin yang mana tuh nggak mungkin tuh stok gas tuh sampai 3, 4, ya paling cuma 1 tabung. Nah sekarang kalau ada kebijakan warung-warung eceran tuh nggak boleh jualan gas LPG terus harus adanya di agen, itu kan menyusahkan orang. Mau beli 1 tabung gas aja itu ngantrinya berjam-jam dan panjang banget. Gue juga nggak tahu tuh seberapa jauh agen itu dari rumah-rumah warga. Ya maksud gue tuh pemerintah tuh kalau buat apa-apa tuh jangan langsung tiba-tiba kayak mau nutupin sesuatu gitu loh. Kayak buru-buru banget. Dipikirin dulu gitu sampai matang ini impactnya kayak gimana secara langsung atau enggak ke masyarakat. Terus antisipasinya bakal kayak gimana. Jangan nggak ada apa-apa tiba-tiba kebijakan keluar nyusahin rakyat lagi. Kebijakan larangan pengecer jual LPG merusak kedekatan Prabowo dan rakyat. Guys, kebijakan pengecer yang nggak boleh jual LPG 3 kilo bener-bener bikin susah semua orang ya. Bahkan, kebijakan yang mengada-ngada ini dinilai bakalan ngerusak citra kedekatan Prabowo sama rakyat loh. Padahal selama ini Prabowo tuh udah berusaha selalu dengerin suara rakyat kecil. Hal ini dijelasin sama Fahmi Radi, pengamat ekonomi dan energi dari UGM. Bagi dia, kebijakan ini nabrak semua komitmen Prabowo yang berpihak ke rakyat kecil. Fahmi ngelihat kebijakan ini bakalan ngerusak penghasilan rakyat yang jadi pengecer. Apalagi, kalau mau jadi agen resmi butuh modal yang gede banget. Tapi kalian setuju apa nggak nih guys sama kebijakan larangan pengecer jual LPG 3 kilo? Pak Prabowo, tolong dong Pak Prabowo. Kalau bikin kebijakan yang bener-bener aja Pak. Pak, nih lihat nih mak gue Pak. Ini masak tinggal dikit lagi mateng Pak nih ya. Nunggu surut asat doang nih airnya nih. Gasnya habis Pak. Masa gua kudu ke pangkalan dulu? Gimana sih Pak? Ya mana bentar lagi mau puasa Pak. Bentar lagi Ramadan. Kalau nyari gas aja kudu ke mana dulu gitu ke pangkalan gas Pak. Keburu jadi apa ini masakan mak gua Pak? Ini admin Gerinda mana sih admin Gerinda? Kalau bikin kebijakan tuh ya Pak ya, Bu ya dibikin apa tuh namanya? Apa sih tuh? Apa sih namanya? Lah susah amat gua mau ngomong gara-gara ini nih mak gua kagak jadi masak ini gara-gara gasnya habis. Yang bener-bener aja sih Pak bikin kebijakan tuh ya. Atau gimana sih? Nih gue sepanjang jalan ngelihat itu namanya agen gas Pak, penuh Pak, ya kagak kasihan apa sama tukang bakso, sama tukang somai Pak. Kalau lagi jualan di tengah jalan itu gasnya habis bagaimana Pak? Ih, kagak mikir banget. Harusnya tuh ya Pak ya, kalau mau bikin kebijakan tuh dilihat-lihat dulu, diuji coba. Nah dari tadi gue mau ngomong begitu, uji coba dulu Pak. Kira-kira nih di Jakarta kayak apa di mana kayak ya? Uji coba dulu nih 3 bulan ke apa 2 bulan kira-kira nih. Oke nggak nih kalau gua kasih peraturan kayak gini? Jangan asal tarik-tarik aja ngapain Pak? Ih, gua mah gede. Gua lama-lama gua apain sih? Jangan kayak gitu nggak apa-apa. Bentar lagi puasa, Ramadan ya. Nih admin Gerinda, tolonglah admin Gerinda. Admin Gerinda nih tolong Pak Prabowo, Mas Gibran lah. Gua kudu ngomong sama siapa lagi nih? Mak gua kagak matang-matang ini masak ya. Nunggu agen gas nih udah pada tutup. Saking banyaknya orang Pak. Yang bener-bener aja sih. Gue masih kesel. Gas bukannya murah, malah hilang. Akibat komennya si Sri Mulyani. Nih ya, gas 22.000 mendingan ada daripada sekarang kagak ada sama sekali. Lu mau bikin 12.000 tapi langka nih. Gue tahu niat lu baik nih, pengen membatasi para tengkulak-tengkulak tuh supaya harganya tetap murah ke masyarakat. Tapi gue mau ngeritik lu nih ya. Katanya kan kalau ngeritik harus pakai saran nih. Nih gue kasih saran sama lu. Siapin dulu fasilitasnya di setiap daerah. Jangan langsung lu potong aja. Kalau rambut panjang jangan langsung dibotakin. Kan bisa nih. Lu potong dikit-dikit dulu. Jangan ini tiba-tiba lu langsung botakin nih. Bentar lagi gue dimaki-maki orang botak nih. Gara-gara komplain masalah gas nih. Dibilang ntar orang miskin, goblok lah, apalah. Mendingan lu sebelum itu gue goblok-goblokin dulu semua lu, termasuk buzzer-buzzernya nih. Buzzer-buzzer tolol nih. Mau bilang ini buat rakyat nih. Gas kagak ada buat rakyat. Tolol kan lu. Maksud gue lu sediain dulu fasilitasnya. Cukupin dulu tuh di setiap daerah. Mana daerah-daerah yang jauh dari agen yang punya pemerintah. Dari yang punyanya Pertamina. Ada lo ploksok-ploksok lo yang cuman di lingkungannya tuh warung-warung kecil. Yang nyediain stok gas paling cuman 5 biji. Pagi-pagi kan kalau habis gas begini susah jadinya. Ini buzzer-buzzer tolol nih yang belain pemerintah nih. Mana nongol lu. Goblok lu.
Mau bilang lu, kalau ini jangan cuma protes aja, dasar SDM rendah, protes doang bisanya. Kalau lu di pemerintah, bisa nggak lu? Bisa gua. Kenapa emang? Jadiin gua presiden. Bapak gua bukan presiden sih. Kalau bapak gua presiden juga, gua jadi presiden. Udah punya wakil presiden tolol, menterinya goblok semua nih. Apa lu, omon-omon lu sekarang lu? Mau bilang lu demi kesejahteraan rakyat, mau lu bilang demi apa rakyat lagi semuanya nih, gas hilang kagak ada nih, pagi-pagi susah nih. 2045 tolol semua ini kayak ada kayak gini nih. Kembali terjadi, kebijakan yang harusnya niatnya baik ternyata implementasinya buruk karena mengeksekusinya tidak dengan memikirkan manajemen risiko. Kebijakan peraturan baru yang menerapkan bahwa warung eceran tidak boleh menjual gas 3 kg dan mereka hanya boleh membeli langsung ke pangkalan resmi, membuat antrian panjang warga di seluruh Indonesia untuk membeli gas 3 kg. Aturan ini sebenarnya baik untuk menghindari supaya tidak ada penyelewengan gas 3 kg dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Tetapi implementasinya yang berantakan. Selalu pemerintah tidak memperhitungkan manajemen risiko. Kalau aturan ini mau dibuat, harusnya manajemen risiko dibuat dulu dong Pak. Anda kan dibayar oleh rakyat nih, dibayar oleh APBN. Manajemen resikonya dibuat dulu. Oh nanti kalau seperti ini resikonya seperti apa? Saya sekedar ngasih solusi Pak, sekedar usul saja. Pergunakan instansi-instansi terkait. Data itu para pangkalan-pangkalan resmi, kalian kan pasti punya data pangkalan-pangkalan resmi itu. Minta data mereka warung-warung mana yang disuplai oleh mereka. Datangi warung-warung itu, pergunakan aparat-aparat instansi yang ada terkait. Contoh pegawai ASN-ASN di dinas-dinas koperasi, di dinas perdagangan, pegawai-pegawai Pertamina. Lakukan dong turun ke bawah, turun ke lapangan. Berdasarkan data-data yang diambil dari data dari pangkalan resmi yang menyuplai ke warung-warung mana saja. Lakukan data itu. Warung-warung mana saja yang memenuhi syarat untuk menjual gas 3 kg. Beri mereka izin. Jangan kebijakan yang baik tetapi untuk pelaksanaannya masyarakat lagi yang menjadi korban. Anda ubah mindset Anda untuk melayani rakyat, bukan menjadi raja. Menunggu bola, masyarakat mendaftar. Kenapa tidak turun ke lapangan untuk melakukan survei langsung? Sangat mudah sekali Pak untuk melakukan itu. Kalau Anda menggunakan sistem manajemen resiko ini diperhitungkan dulu. Contoh, ini mau diperlakukan, mari kita lakukan itu. Data dulu semua, setelah siap instrumen untuk mendistribusikan itu, baru gunakan aturan itu, baru berlakukan aturan itu. Ini aturan ini, warung-warung yang mempunyai izin untuk menjual belum terbentuk, kalian tiba-tiba memberlakukan 1 Februari. Tentu ini membuat terkaget-kaget masyarakat, sehingga masyarakat sekarang sulit sekali untuk mendapatkan gas. Jujur masyarakat lebih setuju gak apa-apa harganya 20.000 Pak, 22.000, 25.000 seperti semula, daripada seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 12.750. Tapi bagaimana dengan resiko mereka? Kehilangan waktu hanya untuk antri. Ini kan lebih membuat susah masyarakat Pak. Kebijakan yang baik harusnya implementasinya juga baik. Persiapkan dulu instrumen-instrumennya. Persiapkan dulu perangkat-perangkat dalam melancarkan kebijakan itu. Baru setelah itu kebijakan itu diterapkan sehingga tidak menyusahkan rakyat. Ubah mindset pegawai-pegawai negeri saat ini, ASN-ASN ini, ubah mindset menjadi raja minta dilayani, tapi Anda menjadi pelayan rakyat. Datang dong ke pangkalan resmi, minta data. Warung-warung saja mana yang disuplai oleh mereka. Didata mana yang pantas dan layak untuk menjual gas 3 kg. Setelah seluruh Indonesia ini terdata dengan baik, Anda datengin, dan itu mana warung mana saja yang memenuhi syarat, baru berlakukan syarat itu. Tidak membuat susah rakyat. Kebijakan pemerintah harusnya melayani, bukan menyusahkan rakyat. Saya yakin, ya kebijakan ini niatnya baik, tetapi karena manajemen risikonya, semuanya tidak dipersiapkan, sehingga malah menyusahkan rakyat. PNS, pegawai negeri, pegawai departemen, Anda digaji oleh negara. Bukan menjadi raja tetapi harus melayani rakyat.